Kita semua tahu, IKN itu proyek super raksasa. Tapi ini bukan cuma soal bangun gedung pencakar langit loh. Ini soal membangun sebuah peradaban baru. Nah, di tengah semua kemegahan itu, ada satu pertanyaan yang jauh lebih mendasar. Nah, pertanyaannya tuh gini. Gimana caranya membangun kota super modern dari nol, tapi sekaligus menjaga jiwa komunitas yang udah ada di sana? Ini kan bukan tantangan teknis doang ya, ini tantangan yang menyentuh hati, menyentuh budaya, dan spiritual. Apalagi buat masyarakat lokal yang bakal kena dampak perubahan super besar ini. Coba lihat angka ini deh, 833.000 jiwa. Itu proyeksi penduduk Penajam Pasir Utara di tahun 2029. Bayangin, lonjakan penduduk segitu gedenya, wajah wilayah itu bakal berubah total, selamanya. Nah ini skala tantangan sosial yang lagi kita omongin. Oke, jadi gimana cara ngadapin tantangan segede itu? Nah, di bahasan kali ini, kita bakal bedah bareng-bareng. Kita akan lihat gimana sebuah lembaga lokal mencoba jadi nahkoda di tengah badai perubahan ini. Kita mulai dari tantangannya, terus peran unik yang mereka ambil, strategi 3 pilarnya, sampai model kemitraan mereka. Dan di akhir, ada pertanyaan besar yang seru buat kita pikirin bareng. Oke, kita mulai dari tantangannya dulu ya. Penajam Pasir Utara atau PPU sekarang ini tuh jadi pusat perhatian. Kenapa? Karena wilayah ini bakal menghadapi 2 gelombang besar sekaligus. Pertama, gelombang migrasi penduduk yang masif. Kedua, pergeseran ekonomi total. Dari yang tadinya mengandalkan sumber daya alam, sekarang harus beralih ke ekonomi jasa dan teknologi. Ini perubahan yang fundamental banget. Nah, di tengah hiruk-pikuk proyek nasional raksasa ini, ada satu institusi lokal yang mungkin nggak kita duga malah maju ke depan. Siapa mereka? Majelis Ulama Indonesia atau MUI di PPU. Mereka sadar mereka nggak bisa cuma jadi penonton. Mereka harus ikut turun tangan, ikut mengarahkan kemana perubahan ini akan berlabuh. Disinilah peran MUI jadi menarik. Mereka mendefinisikan ulang peran mereka, jadi punya 2 fungsi sekaligus. Di bawah kepemimpinan KH Abu Hasan Mubarok, MUI PPU ini punya filosofi yang unik banget, yang jadi dasar semua gerakan mereka. Nah, ini dia 2 konsep kuncinya. Yang pertama, Khadimul Ummah, artinya pelayan umat. Yang kedua, Syodikul Hukumah, yang artinya mitra pemerintah. Jadi ini bukan sekadar slogan loh, ini pendekatan yang cerdas banget. Di satu sisi mereka melayani masyarakat langsung, di sisi lain mereka jadi partner strategis buat pemerintah. Aspirasi dari bawah ketemu sama kebijakan dari atas. Dan kata-kata dari Pak Kiai Abu Hasan Mubarok ini benar-benar menggambarkan inti dari semua itu. Tugas utama MUI adalah menjadi pendengar yang baik bagi umat. Simple, tapi dalam banget artinya. Jadi sebelum bikin program, sebelum kasih masukan, mereka dengerin dulu. Ini yang bikin masyarakat percaya dan programnya jadi tepat sasaran. Peran kepemimpinan jadi krusial banget di sini. Kenapa? Karena perubahan yang super cepat itu rentan banget sama gesekan sosial. Nah, sadar akan risiko ini, MUI PPU di bawah beliau ini proaktif banget. Mereka rangkul semua ormas Islam besar, dari NU, Muhammadiyah, dan lainnya. Tujuannya satu, jaga persatuan, jangan sampai ada perpecahan. Oke, sekarang kita masuk ke strateginya. Gimana filosofi keren tadi diterjemahin ke aksi nyata? Nah, ternyata MUI PPU ini nggak cuma reaktif loh, mereka punya strategi yang jelas yang dibangun di atas 3 pilar utama. Tujuannya, mengubah tantangan jadi peluang. Timeline ini nunjukin betapa strategisnya gerakan mereka. Lihat deh, ini bukan cuma daftar acara biasa, ini gerakan yang terkoordinasi rapi. Di saat yang sama mereka kasih masukan buat RUU IKN di tingkat nasional, mereka juga turun langsung bantu sertifikasi halal buat bisnis kecil di desa-desa. Kerennya, mereka main di semua level. Pilar pertama itu fokusnya ke manusianya, ketatanan sosialnya. Gimana caranya menjaga kerukunan di tengah gelombang pendatang yang bakal masif banget? Ya, dengan menguatkan moderasi beragama, atau yang sering kita sebut wasatiyah, biar masyarakatnya tetap adem, tetap harmonis. Pilar kedua, ini soal perut, soal ekonomi, dan ini mungkin yang dampaknya paling dirasain langsung sama warga. Tujuannya simpel tapi penting banget, jangan sampai ekonomi lokal malah tergusur. Justru sebaliknya, harus dibantu biar bisa tumbuh dan bersaing di arena baru IKN nanti. Dan ini bukan cuma wacana loh, lihat angkanya, lebih dari 700. Itu jumlah UMKM lokal yang udah mereka bantu buat dapat sertifikasi halal sejak 2022. Angka yang luar biasa kan? Ini bukti nyata pilar ekonomi mereka jalan.
Dan ternyata strategi mereka itu nggak berhenti di sertifikasi halal aja. Jauh lebih dalam dari itu. Mereka ini lagi ngebangun satu ekosistem ekonomi syariah yang lengkap. Mulai dari produknya dipastiin halal, juru sembelihnya disertifikasi, sampai akses ke modal lewat perbankan syariah juga dipermudah. Komplit banget. Pilar yang ketiga, ini soal suara. Mereka memastikan suara masyarakat lokal didengar di meja tempat kebijakan dibuat. Jadi, mereka nggak nunggu bola, tapi jemput bola. Mereka proaktif kasih masukan. Contoh paling jelas ya pas penyusunan RUU IKN. Ini bukti kalau suara dari daerah bisa sampai ke tingkat nasional. Nah, ketiga pilar tadi bisa berdiri kokoh karena ada fondasinya yang kuat. Fondasinya apa? Ini yang akan kita bahas sekarang. Sinergi antara ulama atau para tokoh agama dengan umaro, para pemimpin pemerintahan. Kemitraan yang solid. Poin pentingnya, sinergi ulama umara ini bukan sekedar formalitas basa-basi ya. Ini proses yang beneran jalan dan saling menguntungkan. Pemerintah butuh ulama buat bantu sosialisasi kebijakan biar diterima masyarakat. Sebaliknya, ulama butuh dukungan pemerintah biar program-program buat umat bisa berjalan lancar. Win-win solution. Tapi ya, namanya juga perjuangan. Walaupun udah banyak yang berhasil, perjalanan MUI PPU ini pastinya nggak mulus-mulus aja. Masih banyak tantangan di depan. Yuk, kita lihat apa aja rintangan yang harus mereka taklukkan biar dampaknya bisa terus berlanjut. Tantangannya ini sifatnya struktural nih. Mulai dari jumlah tenaga ahli yang masih terbatas, infrastruktur IT yang perlu di-upgrade, sampai soal kemandirian finansial biar nggak terus bergantung sama hibah pemerintah. Belum lagi, mereka harus siap-siap memitigasi potensi konflik sosial dan lahan di masa depan. Ini semua PR besar yang butuh solusi strategis. Jadi intinya apa? Kita lagi lihat sebuah evolusi peran yang luar biasa. MUI PPU ini bertransformasi. Dari yang mungkin dulu kita kenal cuma sebagai lembaga fatwa, sekarang mereka jadi penggerak ekonomi, penjaga stabilitas sosial, bahkan jadi penasihat strategis buat proyek sebesar IKN. Keren kan? Dan pada akhirnya, ini semua membawa kita ke satu pertanyaan besar. Buat direnungkan, model yang dikembangkan di PPU ini, di mana nilai-nilai keimanan gak dipinggirkan, tapi justru jadi kompas pembangunan, mungkinkah ini bisa jadi cetak biru buat pembangunan di seluruh Indonesia? Pembangunan yang gak cuma ngejar kemajuan fisik, tapi juga punya fondasi spiritual yang kuat.